Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Delvia, NPM 20111000097. Di sini akan mempresentasikan tentang anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan adalah kajian tentang letak dan fungsi organ dalam pada tumbuh-tumbuhan. Sutria 2004 menyatakan bahwa anatomi tumbuhan mengkaji tentang susunan dan bentuk bagian dalam organ-organ tumbuhan. Ada 3 sistem jaringan tumbuhan. Yang pertama, ada sistem derma yang terdiri atas epidermis, berfungsi sebagai pelindung pertama primer untuk bagian luar tubuh tumbuhan, dan periderm yang menggantikan epidermis pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Yang kedua ada sistem jaringan pembuluh, terdiri atas xilem yang mengangkut air dan garam tanah dari floem yang mengangkut hasil fotosintesis, dan yang ketiga ada sistem jaringan dasar, terdiri atas parenkim dengan semua variasinya, kolenkim yakni jaringan berdinding tebal dan selnya tetap hidup, klerenkim yakni jaringan penyokong utama dengan dinding tebal, keras dan seringkali terlignisifikasi atau berkayu dengan sel yang biasanya mati. Struktur jaringan akar menurut arah membujur. Pertama ada tudung akar atau kaliptra, berfungsi sebagai pelindung ujung akar pada saat menembus tanah. Yang kedua ada daerah meristem. Fungsinya adalah untuk memperbanyak sel dan mengganti sel-sel yang rusak. Yang ketiga ada daerah pemanjangan atau juga disebut elongation zone sebagai daerah pemanjangan akar. Yang keempat ada daerah penyerapan, tempat tumbuh rambut-rambut akar. Dan yang kelima ada daerah diferensiasi, yaitu sebagai tempat pematangan sel. Selanjutnya ada akar dalam irisan melintang. Yang pertama ada epidermis. Fungsinya untuk menyerap air dan membentuk rambut akar atau trichoblas. Yang kedua ada korteks. Terdiri atas sel parenkim berdinding tipis dengan rongga antar sel untuk pertukaran zat. Yang ketiga ada endodermis, memisahkan parenkim korteks dengan silinder pusat atau stele dan berkas pengangkut di dalamnya. 4 ada stele yaitu silinder pusat. Pertumbuhan meristem apikal antara batang dikotil dan batang monokotil memiliki perbedaan yang khas. Struktur batang dikotil bervariasi, berasal dari meristem apikal yang terus-menerus membelah, sehingga batang dapat bertumbuh memanjang. Kemudian, tumbuhan berdiferensiasi menjadi jaringan primer yang terdiri atas bakal daun, tunas ketiak, epidermis, korteks, ikatan pembuluh, dan empulur. Struktur batang monokotil memiliki meristem apikal yang kecil yang akan berkembang menjadi bakal daun, tunas ketiak, epidermis. Jika pada gimnospermae dan dikotil, letak ikatan pembuluh berada dalam lingkaran, pada monokotil letaknya tersebar atau terpisah-pisah berbentuk kolateral. Dalam irisan melintang juga, daun terdiri atas jaringan epidermis, jaringan mesofil dapat bersifat homogen atau terbagi menjadi jaringan tiang palisade dengan ciri khas selnya memanjang tegak lurus terhadap permukaan helaian daun, dan jaringan bunga karang atau spons yang memiliki ruang antar sel lebih luas. Jaringan pembuluh angkut terdiri atas xilem terletak di bagian atas menghadap ke jaringan palisade, sedangkan floem terletak di sebelah bawah xilem, dan jaringan sekresi
berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses ekskresi atau pengeluaran senyawa dari daun tumbuh-tumbuhan. Bunga terdiri atas bagian yang steril dan bagian yang fertil. Bagian steril meliputi sejumlah daun helai kelopak atau sepal, kumpulnya disebut kaliks, dan sejumlah helai daun mahkota atau petal, dan kumpulnya disebut kolora. Kalis dan kolora bersama-sama disebut perhiasan bunga atau prian. Bagian reproduksi adalah benang sari atau stamen atau mikrosporofil, dan daun buah atau karpel atau juga megasporofil. Keseluruhan stamen disebut andresium dan keseluruhan karpel disebut ginesium. Selanjutnya ada kulit buah yang telah masak, dapat dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada exocarp, merupakan kulit terluar atau disebut juga epicarp. Yang kedua ada mesocarp, bagian yang terdapat di tengah, umumnya tebal, terutama pada buah berdaging ataupun berbentuk serabut. Dan yang ketiga ada endokarp, merupakan kulit terdalam, biasanya sangat keras karena mengandung sel-sel batu. Selanjutnya ada struktur biji yang masak. Yang pertama ada embrio, merupakan sporofit muda. Yang kedua ada endosperm, dibentuk oleh hasil penyatuan inti sel jantan dengan inti sel sentral, berfungsi sebagai penyimpan makanan cadangan. Dan yang ketiga ada kulit biji atau integumen, berasal dari dinding bakal biji, berfungsi melindungi embrio dan bagian-bagian biji yang ada di dalamnya. Berikut adalah contoh-contoh dari anatomi tumbuhan. Ada gambar akar, bunga, dan daun. Terima kasih.